memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Kabar perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju terdengar di penghujung tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan melakukan reshuffle. Meski tak menyebut siapa yang bakal digeser, Jokowi menyampaikan peluang reshuffle masih mungkin di era kepemimpinannya. Lantas, siapakah menteri yang bakal diganti Jokowi? Pengamat politik Adi Prayitno menduga menteri dari Partai Nasdem bakal kena reshuffle buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Selain itu, elit PDI Perjuangan juga kerap menyindir sikap politik Nasdem yang lebih dahulu mengusung bakal capres. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Reshuffle kabinet sejatinya sebagai upaya penyegaran sehingga bisa meningkatkan kinerja kabinet pemerintahan. Sejatinya seperti itu kan. Meskipun memang reshuffle seringkali dipandang seperti dua sisi mata uang. Nah, salah satu efek positif dari reshuffle yaitu dengan adanya kehadiran orang-orang baru di kabinet yang diharapkan mampu memberikan ritme kinerja baru yang lebih baik tentu saja. Itu yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Sementara efek negatifnya, masyarakat ini akan menganggap bahwa reshuffle hanya sekedar bagi-bagi jabatan, bagi-bagi jatah menteri gitu kan. Ya, apalagi kalau sekedar mengakomodir orang ya dari parpol-parpol pendukung untuk tadi menjadi menteri. Nah, reshuffle kabinet bisa dilakukan di bidang ekonomi dan politik, namun khusus saat ini, reshuffle di bidang ekonomi dan politik saja ternyata tidak cukup. Mengingat ada beberapa menteri yang seringkali membuat keputusan dan pernyataan yang menimbulkan kontroversi, sorotan publik, dan keresahan di masyarakat. Ya, sebut saja seperti Menteri Agama Gus Yakut ya, dengan misalkan memberi ucapan selamat hari raya kepada komunitas Bahai. Ya, hal itu menjadi kontroversi karena Bahai dianggap sebagai salah satu aliran sesat di Indonesia. Lalu kemudian pernyataannya yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Kemudian Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Mas Menteri ini menuai pro kontra setelah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Peraturan itu untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus. Tetapi, aturan ini justru menuai kritik luas dari ormas Islam dan sejumlah parpol seperti PKS dan P3 misalkan. Kenapa? Karena justru dianggap bisa melegalkan seks bebas. Tapi kita tidak pernah tahu akan seperti apa sih sebenarnya keputusan reshuffle kabinet ini. Karena Jokowi masih menganut hukum terbalik. Keputusan politik Presiden Joko Widodo selalu sulit diprediksi. Salah satunya ya soal reshuffle ini atau perombakan kabinet. Kadang seringkali beda antara yang Jokowi sentil atau singgung dengan makna sesungguhnya. Bahkan beberapa tokoh politik dan pengamat pun jadi sulit ini memprediksi kapan sih sebenarnya Presiden Joko Widodo ini akan melakukan reshuffle. Termasuk siapa sebenarnya menteri yang diganti dan partai mana yang akan masuk ke kabinet. Reshuffle kabinet ini disebut-sebut ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan peta pertarungan untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Jadi menteri yang tidak sejalan secara politik bisa jadi akan diganti. Nah, menteri yang sejalan dengan politiknya, dengan peta politik dia, ya arah politik dia, walaupun kinerjanya, ya sebenarnya menteri itu tidak menunjukkan kinerja baiknya, tetap dipertahankan. Nah, Presiden Jokowi tentu memiliki skenario politik untuk memuluskan calon dari barisannya. Untuk apa? Supaya bisa merebut kursi kepemimpinan nasional.
Sepertinya sosok Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ini masih jadi faktor penting dalam pemerintahan Jokowi. Meskipun ya kita tahu ya sebelumnya Jokowi sangat menuruti apa kata Luhut Binsar Panjaitan yang menciptakan ya akhirnya ketegangan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Tetapi kemudian ketegangan itu reda ketika silaturahmi lebaran antara Jokowi dan Megawati yang kemungkinan ini membahas arah politik jelang pemilihan umum 2024. Reshuffle atau kocok ulang kabinet jadi sorotan publik. Apakah kepentingan reshuffle saat ini lebih besar untuk mengakomodir partai-partai pendukung Jokowi ataukah memadukan antara kepentingan bangsa dalam arti yang sesungguhnya ya dengan kepentingan partai-partai pendukungnya? Kita, rakyat, bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya hasil kerja susunan kabinet yang hanya mengedepankan kepentingan partai-partai pendukung tanpa mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat. Nah, akan seperti apa keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan reshuffle kabinet ini? Mari kita tunggu hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai